Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Adi Wibowo dengan NIM 202502050099, Prodi Teknik Mesin, Universitas Esa Unggul Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi dan upaya pemberantasan dalam perspektif warga negara. Korupsi bukan sekedar masalah hukum atau urusan orang-orang di atas. Ia adalah parasit sistemik yang menghisap hak-hak kita sebagai warga negara. Dari jalanan yang rusak hingga kualitas pendidikan yang rendah, jejak korupsi ada di mana-mana. Sebagai warga negara, memahami korupsi bukan hanya tentang tahu siapa yang ditangkap, tapi memahami bagaimana kita bisa menjadi bagian dari solusinya. Nomor 1, dampak korupsi. Bagi masyarakat umum, korupsi bukan sekedar angka kerugian dalam negara di berita televisi, melainkan penghambat nyata bagi kesejahteraan. Dampaknya meliputi, yang pertama, ada layanan publik yang buruk. Dana yang seharusnya untuk perbaikan jalan atau fasilitas kesehatan menyusut, mengakibatkan kualitas infrastruktur yang rendah. Yang kedua, ada ketimpangan ekonomi. Korupsi menciptakan jurang yang lebar antara elit yang memiliki akses kekuasaan dengan rakyat kecil. Yang ketiga, kenaikan biaya hidup. Praktik suap dalam distribusi barang dan jasa seringkali dibebankan kepada konsumen akhir atau yang bisa disebut masyarakat. Kedua, peran masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan lembaga penegak hukum seperti KPK atau Polri. Warga negara memiliki peran krusial sebagai agent of change, berani menolak segala bentuk pungutan liar, pungli, yang bisa kita sebut pungli dalam pengurusan administrasi. Kedua, whistleblower melaporkan indikasi tindak pidana korupsi melalui kanal resmi dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Yang ketiga, sosial kontrol, memantau penggunaan dana desa atau proyek pembangunan di lingkungan sekitar. Tiga, pendidikan anti korupsi. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai korupsi secara struktural. Fokus utamanya adalah, yang pertama, ada internalisasi nilai integritas, menanam kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan sejak bangku sekolah hingga perguruan tinggi. Yang kedua, krisis terhadap sistem, mengajak mahasiswa seperti di teknik mesin untuk memahami etika profesi agar saat terjun ke dunia industri nanti mereka tetap memegang teguh standar moral. Yang ketiga, budaya malu, menciptakan lingkungan sosial di mana perilaku koruptif dianggap sebagai hal yang memalukan, bukan sebuah prestasi, karena cerdik memanfaatkan celah. Kesimpulannya, korupsi adalah musuh bersama. Sebagai mahasiswa teknik, integritas dalam merancang, membangun, dan mengelola sistem adalah bentuk nyata dari perlawanan terhadap korupsi di masa depan. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.